Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini, kami mempelajari semua isi kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Dari hari Senin hingga hari Jumat, 5 hari seminggu, kita akan mempelajari seluruh isi Alkitab. Kita sudah selesai dalam episode terakhir mempelajari kitab Yesaya, salah satu kitab nubuatan besar yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dan kita tahu bahwa di dalam kitab ini, kitab Yesaya, terdapat banyak sekali nubuatan tentang Kristus, tentang kelahirannya dari seorang perawan, dan juga tentang kematiannya, kemudian tentang kedatangannya dan pemerintahannya. Namun dalam episode hari ini, kita akan memulai pembelajaran dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya dalam surat-surat Paulus. Kita telah sampai pada surat pertama kepada jemaat Tesalonika, salah satu surat awal. Surat kepada jemaat Tesalonika, Tesalonika berarti kemenangan atas kebohongan. Bagaimana jemaat Tesalonika menang atas kebohongan? Dan mereka berpaling kepada Tuhan untuk melayani Tuhan dengan hidup yang benar dan menantikan putranya dari surga. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba-hamba Tuhan, Saudara Elia Isa, selamat datang. Saudara Faiz Fuad, selamat datang. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan segera memulai pembelajaran setelah jeda rehat. Salam jumpa Saudara Elia. Kami merindukan Anda dan tentu semua pemirsa merindukan Anda, khususnya sejak episode Kitab Kejadian. Ini adalah hari-hari yang diberkati. Seperti biasa ketika kita mempelajari kitab apapun dalam Alkitab, khususnya surat-surat Paulus, kita perlu mengetahuinya terlebih dahulu apa bukti Alkitabiah yang kita miliki, baik internal maupun eksternal, yang menegaskan bahwa Paulus adalah penulisnya. Sudah jelas sejak awal dari pasal pertama dan ayat 1 bahwa ada buktinya bahwa Rasul Paulus adalah penulis dari surat ini. Baiklah, dia memulai Paulus, Silvanus, dan Timotius. Bahkan jika dia merujuk pada Silvanus dan Timotius, tapi dia adalah penulisnya. Namun ada juga bukti lain yang menegaskan hal ini dalam surat yang sama. Dalam pasal 2 ayat yang ke-18 dia menyebutkan namanya sendiri. Tapi siapapun yang baca Kisah Para Rasul 16 hingga Kisah Para Rasul 18 dan mempelajari perjalanan Rasul Paulus, dia akan tahu bahwa Paulus pada waktu itu memang di wilayah ini dan mengunjungi gereja ini. Hal ketiga dan penting, ketika Rasul Paulus berbicara tentang dirinya dalam surat ini, dia menyebutkan ciri khas yang dimiliki oleh Rasul Paulus secara pribadi dalam surat ini yang mengatakan bahwa dialah penulis surat ini. Baik, surat ini surat pertama kepada jemaat Tesalonika adalah awal dari salah satu surat. Kami ingin tahu seberapa awal dan kapan surat ini ditulis. Kemungkinan besar Rasul Paulus menulis surat ini pada tahun 51 Masehi ketika kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-18, kita memahami bahwa Paulus pindah dari Filipi sampai Tesalonika, dan dari Tesalonika ke Berea. Dan setelah Berea, dia berkunjung ke Athena, lalu dari Athena ke Korintus, dan dia tinggal di Korintus untuk waktu yang lama, sekitar 18 bulan. Pada periode ini, Rasul mengirimkan Timotius kepada orang-orang percaya di Tesalonika untuk menguatkan dan meneguhkan mereka. Dia dan Silas kembali kepadanya dengan membawa berita tentang orang-orang percaya ini. Jadi dia menulis surat ini kepada mereka pada waktu itu dari Korintus. Ada juga bukti bersejarah
Konon beberapa tulisan ditemukan di sebuah kuil dekat Korintus dan kuil ini disebut Apolos di sebuah kota bernama Delphi. Tulisan ini menyebutkan bahwa ada seorang gubernur bernama Galio yang memerintah wilayah Achaia pada tahun 51 Masehi. Kota Korintus tempat Rasul Paulus menulis surat ini berada di antara distrik Achaia ini. Jadi ketika Rasul itu menulis surat ini, gubernurnya bernama Galio. Ketika kita pergi ke Kisah Para Rasul 18 dan ayat 12, Alkitab menegaskan bahwa Galio adalah gubernur dari Achaia. Jadi memang Alkitab selaras dengan sejarah. Ini adalah kebenaran Alkitab dan itu terjadi di tahun 51 Pada Masehi. tahun 51 Masehi. Dr. Fayez, ketika saya membaca surat apapun, khususnya surat Paulus, saya juga perlu mengetahui lebih banyak tentang surat-surat tersebut. Bagaimana gereja bisa terbentuk di Tesalonika? Kita mempelajari surat-surat sebelumnya dan mengetahui bagaimana gereja terbentuk di Efesus, bagaimana gereja terbentuk di Korintus, dan kami ingin tahu tentang pembentukan gereja di Tesalonika. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, kita membaca tentang perjalanan misionaris Rasul Paulus yang kedua, ketika Silas dan Timotius menemaninya. Setelah dia dipecat dari Filipi, dia sampai di Tesalonika. Seperti biasa, Rasul Paulus memulai pelayanannya di sinagog-sinagog orang Yahudi. Dia memasuki sinagog untuk berbicara tentang pribadi Yesus dari Nazaret yang di dalamnya telah digenapi semua nubuatan perjanjian lama. Ketika dia pergi ke Tesalonika, dia masuk ke sinagog dan melayani selama 3 hari Sabtu, yang berarti hari Sabtu demi hari Sabtu. Dan hal yang menyenangkan adalah bahwa pokok pelayanannya adalah semua nubuatan, bahwa pembicaraan tentang penderitaan Kristus digenapi dalam diri Yesus dari Nazaret, tapi lebih penting dari itu adalah dia berbicara tentang kebangkitan Kristus. Namun sayangnya pelayanannya tidak berhasil karena sebagian besar orang Yahudi tidak percaya pada perkataan tersebut. Hanya sedikit orang dan tidak sedikit dari para pemimpin perempuan. Tampaknya para wanita ini yang memiliki standar sosial yang terhormat percaya pada perkataan Rasul Paulus. Tetapi orang-orang Yahudi yang tidak percaya mengusirnya. Ketika dia diusir, dia mengeluarkan orang-orang Yahudi yang beriman di dalam Kristus dan pergi ke suatu tempat di mana ia akan mendirikan pertemuan gereja. Dia pergi ke rumah seorang pria bernama Jason. Di rumah Jason, gereja didirikan. Namun sayangnya orang-orang Yahudi yang tidak percaya membuat seluruh kota gempar terhadap Jason. Mereka pergi dan membawa Jason dan menimbulkan masalah baginya. Dia harus membayar uang jaminan di depan gubernur. Dan Rasul Paulus diusir dari Tesalonika dan pergi ke Berea. Namun ada inti gereja yang didirikan di Tesalonika. Baik, Dr. Faiz, kita tahu kapan surat ini ditulis dan kita tahu bahwa Paulus yang menulisnya. Namun kita juga ingin mengetahui mengapa surat ini ditulis dan tujuan menulis surat ini kepada jemaat Tesalonika. Setelah Rasul Paulus diusir dari Tesalonika, seperti yang kita dengar dari saudara Elia, dia pergi ke Berea dan Silas dan Timotius menemaninya. Dan juga di Berea, orang-orang Yahudi yang jadi Tesalonika mengirim orang untuk mengejarnya untuk menghasut orang banyak di Berea, maka ia diusir juga dari Berea ke Athena. Dia berkata dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Tesalonika, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Jadi hatinya, hati sang gembala, khawatir tentang saudara laki-laki atau putranya, mereka yang menang untuk Tuhan di Tesalonika. Maka ia menyarankan Silas dan Timotius untuk kembali kepada saudara-saudaranya di Berea. Timotius, kembalilah kepada saudara-saudara di Tesalonika dan yakinkan aku mengenai mereka. Aku tidak tahu apa-apa tentang mereka. Apakah mereka menderita? Maksudku, apakah kondisi rohani mereka mengalami kemajuan atau tidak? Jadi dia pergi ke Athena dan Timotius pergi ke Paulus pergi ke Athena dan mengutus Timotius ke Tesalonika dan mengutus Silas ke Berea. Kemudian dia pergi ke Athena untuk waktu yang singkat. Pelayanannya tidak membuahkan hasil karena dia juga diusir. Dia pergi ke Korintus. Kita membaca bahwa dia menunggu kabar dari Tesalonika di Korintus. Timotius dan Silas datang membawa kabar baik. Saudara-saudara di Tesalonika setia memberitakan firman Tuhan. Iman mereka kepada Tuhan telah tersebar, mereka memenangkan jiwa-jiwa dan mereka mengasihi Tuhan dan mereka menunggu kedatangan Tuhan, tetapi mereka mempunyai beberapa pemikiran dan pertanyaan. Pertama, sejak mereka pertama kali datang kepada Tuhan, mereka menderita, mereka tidak menderita sebelum datang kepada Tuhan. Apa masalah ini? Nomor yang kedua, mereka takut kembali ke kehidupan jahat yang mereka hidupi. Mereka takut apakah ada jaminan mereka bisa hidup suci. Hal ketiga yang membuat mereka takut, Anda memberitahu mereka bahwa Tuhan akan datang kembali, yang tertidur, yang mati akan kehilangan bagiannya. Kapan Tuhan akan datang lagi? Mereka kalah. Untuk alasan ini, Rasul Paulus menurut suratnya yang pertama disusul suratnya yang kedua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan mendorong mereka menghadapi penderitaan, untuk mendorong mereka menjalani kehidupan suci, untuk memberitahu mereka tentang kedatangan Tuhan. Mereka yang tertidur belum kehilangan bagiannya dalam harapan yang diberkati. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi kita.
Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat dan saya mendorong Anda jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami. Tesalonika adalah sebuah distrik Romawi. Kekaisaran Romawi merupakan pusat politik yang penting pada saat itu. Di antara banyak negara di dunia, ia menduduki dan menguasai sebagian besar negara. Strateginya bukanlah mengubah peradaban atau adat istiadat, atau bahasa bangsa-bangsa yang dikalahkan dan ditaklukkannya. Sebaliknya, ia menunjuk provinsi geografis sebagai titik strategis yang melaluinya ia memerintah seluruh kekaisaran, dan kota yang dipilih kekaisaran menjadi provinsi bagi Romawi secara bertahap akan mengikuti hukum Romawi dan adat istiadat dan akan tunduk kepada Romawi. Dengan demikian, Tesalonika adalah provinsi Romawi yang sangat penting. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di surat Tesalonika yang pertama. Saudara Elia, seperti yang telah kita dengar dari Dr. Fayez sebelum jeda, tujuan penulisan surat ini adalah untuk meyakinkan orang-orang beriman dari Tesalonika terhadap mereka yang tertidur. Namun adakah tujuan sampingan lain dalam surat ini, dan apa bedanya surat Tesalonika yang pertama dan yang kedua? Tentu saja siapapun yang baru membaca surat tersebut merasa bahwa jemaat Tesalonika itu menderita dan dianiaya dan mereka membutuhkan dorongan, khususnya orang-orang percaya yang baru dilahirkan kembali, yang membutuhkan dorongan dan juga dukungan. Rasul menulis surat ini untuk memberi semangat kepada orang-orang percaya selama penganiayaan. Dia menulisnya untuk membangun itu mengenai kebenaran Injil. Dia menulisnya untuk memberitahu mereka tentang kehidupan kekudusan sehubungan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia menulisnya untuk meyakinkan mereka mengenai orang-orang yang telah tertidur karena mereka mengira mereka kehilangan kesempatan untuk tampil bersama Tuhan dan memerintah bersama Dia. Jadi dia mulai membahas masalah ini dalam suratnya. Jika kita ingin membuat korespondensi dan perbandingan antara Tesalonika 1 dan yang kedua tentang pokok bahasannya dan maksud dari dua surat tersebut, bagaimana penjelasan Anda? Pertama, itu sangat luar biasa dalam tulisan Paulus bahwa Tesalonika pertama dan kedua adalah surat-surat yang di mana Rasul Paulus berbicara mengenai kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, dalam surat pertama dia bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan dalam surat kedua dia berbicara tentang topik yang sama dengan perbedaan ini. Ketika dia bicara dalam surat pertama tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia bicara tentang kedatangan Tuhan bagi orang-orang kudus. Tapi ketika dia berbicara... Atau apa yang disebut dengan pengangkatan? Ya, saat dia berbicara di surat yang kedua tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia berbicara tentang kedatangan Tuhan bersama orang-orang kudus. Yang disebut penampilan. Ketika dia berbicara tentang kedatangan Tuhan bagi orang kudus dalam surat pertama dalam pasal 2, dia merujuk pada suatu hari yang disebut hari Kristus. Hari berdiri di hadapan tahta Kristus. Dan ketika dia berbicara di surat kedua tentang penampakan Kristus, dia merujuk pada suatu hari yang disebut hari Tuhan. Dan nyatanya ketika Rasul berbicara dalam surat pertama tentang pengangkatan, dia memberi kita di pasal 4 seperti yang kita akan lihat jika Tuhan sabar di pasal-pasal selanjutnya, wahyu yang paling jelas dan tertinggi tentang rincian penggenapan harapan Kristiani. Dan dalam surat kedua pasal 2, beliau berbicara tentang wahyu yang paling jelas dan tertinggi tentang bagaimana hari dari Tuhan akan terjadi atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hari Tuhan. Terima kasih untuk penjelasannya. Kita akan menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Kita terbiasa dalam setiap pembelajaran untuk membagi surat ini. Bisakah kita mengetahui pembagian surat pertama kepada jemaat Tesalonika? Dr. Fayez, bisakah Anda memberikan kami pembagian dari surat ini? Nah, bagian yang paling mudah adalah dengan cara membagi pasal. Surat ini dibagi menjadi 5 pasal, dan setiap pasal berbicara tentang suatu subjek. Pasal pertama berbicara tentang gereja yang ideal. Pasal yang kedua berbicara tentang pelayanan ideal dan tipikal. Pasal ketiga berbicara tentang pelayanan dan pengembalaan yang ideal. Kemudian pasal 4 berbicara tentang kedatangan Tuhan dan perilaku saleh sambil menantikan Tuhan. Pasal 5 berbicara tentang hasutan praktikal bagi orang-orang yang beriman. Kita dapat membaginya dengan cara yang lebih mudah. 3 pasal pertama berbicara tentang tampilan retrospektif, apa yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara di Tesalonika. Kemudian pasal 4 dan 5 adalah tampilan prospektif, kondisi spiritual dan moral yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang beriman sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Benar. Terima kasih Dr. Fayez. Saudara Elia, izinkan saya membaca ayat 1 dari surat yang pertama kepada jemaat Tesalonika, pasal 1, ayat 1 yang berbunyi,
Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Hal ini terlihat jelas di sini ketika dia mulai berbicara, dia menghubungkan namanya Silvanus dan Timotius. Sebelum kita berbicara tentang gereja Tesalonika, saya ingin mengetahui tentang hubungan Timotius, Silvanus, dan Paulus. Siapakah Silvanus? Faktanya, siapapun yang belajar tulisan Rasul Paulus dalam banyak pengantar surat-suratnya, khususnya dia menyebut nama Timotius. Mungkin dalam 6 suratnya dia menyebutkan nama Timotius, namun dalam 3 suratnya dia menyebutkan nama Silvanus. Ini jelas dari kitab Kisah Para Rasul bahwa Timotius dan Silvanus adalah sahabat Rasul Paulus, terutama di bagian kedua perjalanan misionaris. Timotius sangat berharga bagi Rasul Paulus, dia adalah wakil dari Paulus. Dan putranya. Dia adalah putranya. Timotius dan Silvanus adalah mitra dan sahabat Rasul dalam sebagian besar perjalanan dan masa sulitnya. Juga dalam Kisah Para Rasul 16, kita memahami bahwa Silas adalah salah satu tahanan bersama Rasul Paulus di Silas penjara. adalah Silvanus. Silas adalah Silvanus. Jadi dia menemani Rasul Paulus tidak hanya dalam pelayanan, tetapi dalam penderitaan dan kesulitan di penjara. Mungkin Baik. ini yang menyebabkan Rasul Paulus menyebutkan nama Timotius dan Silvanus. Suatu hal yang terhormat menemukan Paulus yang besar selalu bersama dengan Timotius dan Silas. Timotius yang masih muda. Benar. Kalau kita mau mengambil hikmah bagi mereka yang mengabdi, mereka yang mereka yang di barisan depan dalam pertemuan, bagaimana seharusnya mereka bersikap terhadap barisan lain? Sebenarnya sungguh luar biasa bahwa Rasul Paulus yang agung itu menyebutkan nama 2 orang ini dan menghindari apa yang dilakukan oleh sebagian besar pelayanan saat ini untuk mengidolakan dirinya sendiri dan berusaha membuat nama untuk dirinya sendiri. Dan dia melupakan orang-orang yang mengabdi bersamanya meski hanya melayani dengan cara yang sederhana. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua untuk memberi semangat pada generasi muda dan mendorong saudara kita yang melayani Tuhan bersama kita. Saya ingin memberikan komentar singkat mengenai gereja Tesalonika. Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang bisa kita pelajari dari ungkapan ini? Juga satu yang luar biasa bahwa ungkapan ini tidak disebutkan oleh Paulus dalam surat-surat lainnya, tetapi hanya dalam surat ini dan dia pasti punya tujuan. Jelaslah bahwa orang-orang percaya di Tesalonika ini, seperti yang kita pahami di pasal 1, kembali kepada Tuhan dari berhala. Kota ini penuh dengan berhala. Tapi gereja ini yang berpaling dari berhala kembali kepada Tuhan. Untuk alasan ini, dalam pembicaraan tentang gereja dan arti gereja adalah perkumpulan dipisahkan dan dipanggil. Gereja ini atau perkumpulan ini kembali kepada Tuhan sehingga menjadi gereja Tuhan. Tuhan menjadi Bapa bagi mereka, gereja jemaat Tesalonika dalam Allah Bapa. Maka Allah Bapa menjadi Bapa mereka. Tentu saja ini merupakan keistimewaan yang luar biasa bagi orang-orang percaya pada perjanjian baru dibandingkan dengan orang yang percaya pada perjanjian lama. Tidak ada satupun dalam perjanjian lama bisa memanggil Bapa, Bapa kami, bahkan Abraham sendiri pun tidak. Dia pernah berkata dalam perjanjian 18, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata pada Tuhan. Tapi itu adalah suatu keistimewaan bahwa sebagai orang percaya perjanjian baru, kita bicara dengan Bapa sebagai Bapa kita, tapi juga mereka bukan hanya gereja Tesalonika dalam Allah Bapa, tetapi dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia menjadi pusatnya kepada siapa mereka bersandar. Benar. Dr. Fayez, kita masih di ayat pertama, tetapi saya ingin mengomentari kata-kata ini ketika dia menyapa gereja dengan berkata, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dia menyebut kasih karunia dan damai. Mohon jelaskan. Saya ingin mengatakan bahwa ini bukanlah sebuah klise yang sering ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Kata-kata kosong yang tidak ada artinya, hanya sekedar wujud. Seperti ketika berkali-kali kita menulis surat dan berkata di akhir salam, kata-kata kosong yang kehilangan maknanya. Bukan seperti itu Rasul Paulus, tidak menggunakan kata-kata yang manis. Rasul Paulus dari hatinya dengan emosi seorang rasul dan emosi seorang ayah, ia berharap hal-hal ini untuk mereka yang dia layani. Kasih karunia dan kedamaian. Dalam surat-suratnya, ia menambahkan belas kasihan pada kasih karunia dan kedamaian. Belas kasihan berhubungan dengan masa lalu. Dengan belas kasihan Tuhan menyelamatkan kita dari apa yang pantas kita terima, seperti yang biasa kita katakan dengan belas kasihan. Tuhan tidak memberikan kepada kita apa yang pantas kita terima.
kita layak mendapatkan hukuman dan murka Allah sesuai dengan pahala amal perbuatan kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan, Dia sangat mengasihi kita. Di sini Dia tidak menyebutkan belas kasihan karena seluruh suratnya berbicara tentang dampaknya dari pekerjaan kasih karunia Allah pada jemaat Tesalonika. Mereka telah menerima belas kasihan. Dan Dia berbicara tentang hal positif, Dia berbicara tentang belas kasihan dan penyelamatan dari masalah-masalah dalam surat-surat pastoral. Di sini Dia berbicara tentang kasih karunia dan kedamaian. Belas kasihan berhubungan dengan masa lalu, kasih karunia berhubungan dengan masa depan, karena dengan kasih karunia Tuhan akan memberikan apa yang tidak pantas kita terima. Kita tidak pantas menerima kasih karunia, juga tidak masuk surga atau menjadi anak-anak Tuhan. Atau untuk berpartisipasi dalam pemberitaan Kristus. Kita tidak pantas menerima semua ini. Oleh kasih karunia Dia akan memberikan kita semua ini. Yang mengangkat kita, tapi itu akan ditunjukkan di masa depan saat kedatangan Kristus. Damai berhubungan dengan masa kini, ketenangan, kepastian, dan kegembiraan di tengah keadaan yang tidak stabil, dan khususnya yang sedang dialami oleh jemaat Tesalonika, kesulitan karena iman mereka. Dari hatinya, dia mendoakan mereka, rahmat dan kedamaian. Rahmat untuk menikmati semua yang Kristus tawarkan, dan kedamaian di tengah masalah yang Anda hadapi. Yakinlah, berbahagialah, bersukacitalah, jangan takut. Ada yang dinamakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan Dia benar-benar menginginkannya dari hatinya, bukan klise, sungguh dari hatinya sebagai ayah mereka dalam iman dan pendeta mereka dan lemah lembut terhadap mereka seolah-olah Dia adalah ibu menyusui mereka. Dia mendoakannya dari hatinya. Ayatnya penuh harapan, terutama seperti yang kita dengar dari saudara Elia terkait dengan hubungan baru. Tuhan adalah Bapamu dan Kristus adalah Tuhanmu. Gambaran ini, Kristus mempunyai kekuasaan atas hidup dan hubungan cinta Anda. Tuhan adalah Bapa. Ayat ini penuh makna yang indah. Baik, terima kasih. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Kita mengetahui dari para pelayan Tuhan bahwa surat ini adalah surat-surat pastoral yang mula-mula. Bisakah kita mengetahui pembagian surat-surat? Pertanyaan yang jelas, silakan Saudara Elia. Rasul Paulus menulis 14 surat dalam perjanjian baru. 14 surat ini bisa dibagi menjadi 3. Ada surat-surat awal, ada surat yang dia tulis selama di penjara. 4 surat yang ditulisnya di penjara dan dia menulis surat kepada individu seperti Timotius ke-1 dan ke-2 dan surat kepada Titus. Surat-surat yang ditulisnya kepada individu disebut surat pastoral. Baik, terima kasih Saudara Elia untuk penjelasannya. Kita perlu benar-benar mempelajari latar belakang setiap surat ketika mempelajarinya. Apakah itu surat pastoral atau surat awal, atau apakah itu surat-surat penjara, karena latar belakang dari surat itu menjelaskan tujuan dari setiap penulisannya. Terima kasih Dr. Fayez. Terima kasih Saudara Elia. Sekarang kita akan mengulas episode ini bersama hadirin di studio. Kita harus mengulasnya bersama hadirin di studio, kalau tidak kita hanya berbicara sendiri. Kita akan memeriksa apakah hadirin memahaminya. Halo semuanya, bagaimana pelajaran hari ini? Anda mengikutinya dengan baik? Saya akan bertanya 3 pertanyaan untuk memeriksa pembelajaran hari ini. Pertama-tama izinkan saya untuk bertanya, siapakah yang menulis surat pertama kepada jemaat di Tesalonika dan kapan? Ada yang bisa menjawab? Penulisnya adalah Rasul Paulus, sebagaimana disebutkan dalam pasal pertama ayat 1. Juga dalam pasal 2 ayat 18, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah menjaga kami. Jadi Paulus yang berbicara di pasal 1 dan 2, dia berkata dialah penulisnya. Itu adalah salah satu surat awal tulis pada tahun 51 Masehi. Apakah ada bukti bahwa surat ini ditulis pada tahun 51 Masehi? Bisakah menunjukkan bukti sejarahnya? Menurut saya, prasasti di salah satu candi yang berada di Kuil Apollo. Kuil Apollo mengatakan bahwa raja pada waktu itu adalah Raja Galio. Dan dialah yang ada dalam Kisah Para Rasul 16-18 pada waktu itu surat ini ditulis. Baik, bagaimana menurut Anda? Mengingat Galio adalah seorang gubernur dan bukan raja provinsi dari tempat ini. Baik. Mengapa surat pertama kepada jemaat Tesalonika ditulis dan apakah tujuannya?
Tidak ada penderitaan atau penganiayaan terhadap orang-orang ini sebelumnya, tetapi setelah mereka menjadi gereja terjadi penganiayaan dan ia harus mengirimkan surat penyemangat untuk memotivasi orang-orang ini dan membangun mereka. Mereka juga memiliki masalah mengenai mereka yang tertidur, mereka mengkhawatirkannya, mereka tidak mengetahui harapannya. Jadi dia menulis untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhan akan datang, kedatangannya kembali sudah dekat dan masih ada harapan bagi mereka yang telah tertidur, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Mereka meninggalkan penyembahan berhala, mereka adalah orang-orang kafir, jadi dia membenarkan gagasan tentang kekudusan. Bagus sekali. Bagaimana menurut Anda? Benar. Benar? 1 sampai 10? 10 dari 10. 10 dari 10. Saya ingin mengetahui pembagian dari surat ini. Surat ini terbagi menjadi 5 buah divisi, seperti pasal-pasalnya 5 buah pasal. Bagian pertama, pengajaran yang ideal. Bagian kedua, untuk menteri yang ideal. Bagian ketiga, penggembalaan yang ideal. Bagian keempat, perilaku yang ideal. Dan bagian terakhir, penerapan motivasi. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda. Kita akan lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih para hamba Tuhan memberkati. جلست بهدوء ونظرت للعلاء وتأملت صليبا بين أرض وسماء فوقه الحب تجلى بجراح ودماء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير مسح الدمع سكيبا من عيون البسطاء نازعا حزن الحزان زارعا فيهم عزاء غافرا كل الخطايا شافيا من فيه داء رافعا كل البلايا دافعا كل الشقاء رافعا كل البلايا دافعا كل الشقاء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.